Selamat siang pemirsa, breaking news hari ini terpantau penonton kejang-kejang dan teriak-teriak heboh. Dan kalian tahu guys apa yang bikin penonton jadi kejang-kejang dan teriak heboh di dalam teater? Dan itu dipicu karena di film ini ada adegan Nicholas Saputra sama Adisti Zara kayak begituan guys. Melihat adegannya Mas Rawa dan Zara, pokoknya wajib nonton. Oke, kita bakal bahas cerita dari film Tukar Takdir yang udah tayang sejak 2 Oktober lalu. Nah, ceritanya ini diadaptasi dari novel bestseller berjudul sama, karya Valian Budi atau lebih dikenal dengan Fabio, yang diterbitkan pada tahun 2019. Nah, buku tersebut berisikan kumpulan cerpen tentang perkara yang manusia takuti. Nah, pasti terjadi dalam 12 nasib yang salah satunya mungkin pernah, sedang, atau akan menimpa kita. Untuk cerita film Tukar Takdir sendiri, ini dikembangkan dari cerpen pertama. ATC menerima panggilan. Nah, sinopsisnya film ini berfokus pada seorang pria bernama Rawa yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Nah, dia adalah penumpang satu-satunya yang selamat dari kecelakaan Jakarta Airways 79 yang terjatuh ke daerah pegunungan di Kalimantan Selatan. Rawa jadi saksi investigasi jatuhnya pesawat. Nah, saat dirinya sendiri juga harus berjuang menghadapi luka dan trauma dari musibah yang menimpanya. Selain itu, Rawa juga harus menjadi penyambung duka dan amarah dari Zara yang diperankan oleh Adisti Zara dan juga Dita yang diperankan oleh Marsha Timothy. Zara adalah putri sematawayang dari pilot yang mengemudikan Jakarta Airways 79. Sementara Dita adalah istri dari salah satu penumpang yang diliputi amarah. Nah, dia ini mempertanyakan kenapa bukan suaminya yang selamat. Karena sebelumnya diceritakan bahwa suami Dita ini bertukaran kursi penumpang dengan si Rawa. Oke, kita masuk ke review dari film Tukar Takdir garapan dari Mauli Surya ini. Dari acting sampai suara, semuanya natural. Aku kasih nilai 9/10. Hal pertama yang patut diapresiasi dari film ini adalah penggunaan nature sound yang detail. Mulai dari suara seatbelt, terus bunyi dentingan lift, sampai detail-detail kecil lain seperti derap langkah kaki atau gesekan pintu. Nah, semuanya ini bikin kita terasa ikut berada di lokasi. Nah, untuk kamu yang mau nonton di bioskop, aspek ini tuh bisa jadi hal yang bikin gong utama pengalaman sinematiknya. Selain itu, soal acting gak perlu dilakukan lagi dong. Hampir semua karakter tampil natural dan meyakinkan. Dari karakter utama sampai suster di rumah sakit. Semuanya bermain tanpa kesan dibuat-buat. Chemistry-nya dan emosi tersampaikan dengan tepat. Bikin ceritanya terasa dekat dan realitas. Nicholas Saputra pun membuat karakter Rawa jadi pusat emosional dari film ini. Karakter development-nya ditampilkan dengan sangat apik. Perjalanan dari kenapa saya selamat, ke untungnya saya selamat, itu dibangun pelan-pelan dengan penuh detail. Jadi dari awalnya si Rawa kayak menyalahkan dirinya kenapa dia bisa selamat, sampai ke alhamdulillah deh, syukur ya aku bisa selamat kayak gitu. Bahkan luka fisik yang digambarkan secara realistis. Nah, ini jempolan banget untuk make up artisnya guys. Untuk menata riasnya aku kasih nilai 8/10. Karena itu tuh benar-benar dibikin senatural mungkin. Enggak tiba-tiba lukanya hilang, tapi dibikin sedikit demi sedikit terlihat membaik. Jadi tidak serta-merta sembuh gitu aja. Nah, kita sebagai penonton seperti diajak sembuh perlahan bersama dengan tokohnya untuk mengobati luka fisik dan juga batinnya si Rawa ini. Penilaian kedua untuk skala produksi yang besar, tapi ini tuh kayak berasa kurang banget di editannya ya guys. Secara keseluruhan, film ini terasa kayaknya mungkin digarap dengan skala produksi yang cukup besar. Memang mungkin gak mudah ya untuk bisa menggambarkan, menvisualisasikan bagaimana
proses terjadinya kecelakaan. Tapi ini tuh udah terlihat matang dengan properti yang digunakan, itu tuh terlihat niat dan mendukung suasana cerita. Dari lokasi rumah sakit, apartemen, hingga garasi pesawat. Tapi ada salah satu yang agak janggal. Nah, yaitu adegan di bandara di awal film. Entah kenapa ya, mungkin karena efek color grading atau pencahayaan digital atau justru momen itu tuh jadi kayak terlihat seperti CGI alias terlihat tidak nyata dan terlihat tidak menyatu dengan atmosfer realistis film secara keseluruhan. Ada juga satu momen yang bikin kita sedikit kecewa. Gue aja kali ya, karena ya ini untuk kalian ya. Kalau menurut saya ini tampilan layar HP yang dipakai itu kayaknya green screen. Nah jadi entah kenapa visual ini tuh terasa mengganggu karena kelihatan banget palsunya. Apalagi di tengah realita yang udah dibangun apik banget sama para pemain. Untuk penilaian ketiga, cerita yang dalam tapi karakternya sayangnya masih ada yang kosong. Salah satu kekuatan Tukar Takdir ini ada di pilihan temanya. Film ini mengangkat trauma dan juga perasaan bersalah yang timbul setelah selamat dari kecelakaan. Isu yang jarang banget diangkat dalam film Indonesia. Alurnya bikin penasaran. Bikin saya jadi bertanya-tanya sepanjang film. Kenapa tokoh utama ini bisa selamat? Kenapa bukan orang lain? Nah, premis ini bikin saya ikut merenung soal nasib, rasa syukur, dan beban moral yang menyertai Rawa. Namun, sayangnya, hubungan antara Rawa dan Zahra justru jadi bagian yang terasa paling lemah. Interaksi mereka ini kayak membagongkan, dan kehadiran karakter Zahra ini terasa kayak kosong. Saya masih belum bisa memahami apa tujuan Mauli Surya memberikan love line di antara Zahra dan Rawa. Kayaknya ini agak sedikit keluar dari novelnya. Menuju akhir film ini tuh memilih menyisakan satu pertanyaan besar soal penerbangan yang jadi akar konflik. Saya nggak bisa spoiler lebih lanjut, tapi bagi saya ada bagian yang jadi sedikit kentang dari cerita yang dibangun sedemikian rupa sejak awal. Untungnya, film menutup dengan adegan Marsha Timothy yang sangat kuat hingga meninggalkan bekas mendalam dalam hati kita. Emosi yang ditahan sejak awal akhirnya dilepas dalam satu momen diam yang intens dan menyentuh. Gong banget deh kalau kata anak gaul zaman sekarang. Pada akhirnya, Tukar Takdir menawarkan kisah orang-orang yang menghadapi trauma dengan berbagai cara. Mengingat mewahnya suara dan juga detail yang perlu kita perhatikan, sayang untuk melewatkan film yang sudah tayang di bioskop sejak 2 Oktober 2025 ini. Secara keseluruhan, ini nilai tertinggi pertama yang saya berikan untuk film. Saya kasih nilai 8 untuk film ini, 8/10. Jangan lupa nonton. Pokoknya di tengah gempuran film-film berteks merah, akhirnya ada film yang bisa bikin kita fresh, tidak ringan, tidak juga berat, pokoknya pas untuk dikonsumsi. Jangan lupa nonton.